Perkenalkan, nama saya Michael Dharma Saputra. Eh, saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan atau proses pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama, tahap penjajakan. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Sebagai contoh adalah ASEAN. Pembentukan ASEAN ini diawali oleh keinginan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang pada saat itu bertemu dan menyatakan keinginannya untuk membentuk suatu kerjasama di tingkat regional Asia Tenggara. Nah, yang berikutnya tahap kedua adalah tahap perundingan. Tahap perundingan ini membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Jadi ini kalau dari contoh ASEAN tadi, para menteri luar negeri ini akan bertemu kembali. Mereka sebelumnya sudah membawa draft yang akan mereka serahkan dan akan mereka rundingkan gitu mengenai isi-isi dari perjanjian ini. Nah, yang ketiga ini ada tahap perumusan naskah, merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. Jadi setelah dalam perundingan tadi langsung dirumuskan begitu untuk dibuat naskah dari perjanjian internasional itu. Nah, tahap yang keempat adalah tahap penerimaan, merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dan dalam perundingan bilateral ini, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut penerimaan yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf dalam naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Tahap yang kelima ini tahap penandatanganan, merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Jadi untuk perjanjian bilateral ini dapat dikatakan sebagai tahap final, sedangkan untuk multilateral itu belum. Nah, di sini ada tahap pengesahan. Tahap pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, biasanya kalau ada perjanjian internasional yang multilateral, itu mereka membutuhkan ratifikasi untuk dimasukkan ke dalam undang-undang domestiknya. Jadi sebelumnya hasil dari naskah perjanjian internasional ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditelaah dan dipahami untuk selanjutnya jika bisa diterima dengan baik, itu akan segera diadopsi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.